Saya sangat gembira, sangat bahagia sekali masuk ke SMK ini dan hati terasa sangat menyenangkan. Alhamdulillah, kita pagi hari ini memperingati HUT SMK Kesatrian Solo Sukoharjo yang ke-23, bersamaan juga alhamdulillah di bulan ini hari ulang tahun kepala sekolahnya. Alhamdulillah. Jadi saya juga gembira karena berjumpa dengan pemuda-pemuda yang insya Allah nanti pemuda-pemuda ini akan jadi pemimpin di masa hadapan. Dikatakan bahwasanya syababul yom rijalul ghad. Pemuda sekarang dia akan menjadi pemimpin di masa depan. Dan apapun yang kita akan jadi di masa hadapan nanti, kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa terima kasih kita kepada Allah nggak akan sempurna, nggak akan cukup. Kita belum dapat dikatakan sebagai orang yang berterima kasih, yang bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang begitu besar apabila kita tidak bersyukur juga kepada manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih juga kepada Allah. Jadi kita perlu berterima kasih kepada orang tua kita yang melahirkan kita, yang membiayai kita, yang menjaga kita, yang menafkahi kita. Tapi juga kita wajib untuk berterima kasih kepada guru-guru kita, yang mana mereka juga tidak hanya mendidik jasad kita, tapi mereka mendidik jiwa raga kita, cara kita berpikir, mendidik hati kita. Guru-guru ini tugas yang sangat mulia sekali, yang perlu bangga, yang perlu sangat bangga dan bersyukur kepada Allah. Karena Nabi SAW sendiri pun beliau bangga untuk menjadi seorang guru. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak duduk bersama orang yang berzikir, orang yang membaca Al-Quran, orang yang bersolawat, tapi kamu berduduk di sini ya Rasulullah bersama orang-orang yang sedang belajar? Kemudian Rasul mengatakan, innama bu'istu mu'allimah. Aku diutus sebagai seorang guru, seorang teacher, seorang mu'allim. Ini adalah kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi sekali. Jadi, dan dalam belajar menuntut ilmu itu pun juga kedudukan yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya sampai para malaikat itu merendahkan sayapnya, menghormati mereka-mereka yang keluar untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang pergi berjihad fisabilillah ketika di zaman Rasulullah, sahabat semua pergi berjihad, membawa pedangnya untuk berjuang, mengangkat, memenangkan Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, jangan semuanya pergi berjihad, tapi perlu ada sebagian di antara para sahabat, di antara kalian untuk duduk dan menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Andai kata ada di antara mereka, jangan semuanya pergi berjihad, tapi sebagian daripada mereka duduk untuk nggak pergi berjihad, tapi mereka jihadnya cara lain. Apa itu? Yaitu dengan menuntut ilmu, ilmu yang akan nanti digunakan untuk mengingatkan kaumnya nanti, yang akan bermanfaat bagi mujtama'nya, bagi sosialnya, bagi orang-orang di sekitarnya. Menuntut ilmu bukan berarti menuntut ilmu agama saja, liyatafaqahu fiddin. Lafadznya menuntut ilmu agama, tapi semua yang bermanfaat untuk umat itu adalah agama. Karena untuk menjadi seorang, contohnya menjadi seorang dokter, menjadi seorang engineering, menjadi seorang apapun yang bermanfaat, sampai menjadi mufti, menjadi ahli faraid contohnya, itu pun juga hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kita belajar di sini, apa yang dididik di sini, ketika kita niatkan untuk memberi manfaat kepada umat, kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya kita belajar mendapatkan ilmu di dunia, tapi di akhirat juga kita akan mendapatkan pahala ketika kita niatkan dalam menuntut ilmu itu untuk memberikan manfaat kepada siapapun di sekitar kita. Bukan hanya orang muslim saja, bukan, tapi kepada siapapun umat, bahkan pada hewan pun. Kalau kita memberi manfaat, kita dapat pahala, dapat pahala. Dan alhamdulillah kepada semua, nggak hanya negara kita, bahkan kita perlu bangga nih, pemuda-pemuda di Indonesia ini sudah di luar negeri pun manfaat, nggak cuma di negaranya. Kita ini, Habib kita ini, beliau belajar di Malaysia, kemudian dapat mengajar juga, membagi ilmunya. Alhamdulillah di mana-mana kita
berusaha untuk memberi manfaat kepada di sekitar kita. Dan pemuda khususnya yang akan di masa depan nanti menjadi seorang pemimpin, paling tidak kita akan menjadi pemimpin di keluarga kita. Maka kita harus menyadari bahwasanya tanggung jawab kita ini besar. Kita harus berusaha menjadikan ilmu kita ini bermanfaat dengan cara kita menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dapat ilmu apa saja, kalau kita nggak bertakwa, maka ilmu kita ini akan berbahaya bagi kita. Allah akan tuntut nanti nih. Ya, kamu pemuda, dulu kamu habiskan waktu kamu untuk apa? Untuk main, untuk ghaflah, untuk bermaksiat. Nanti kita dituntut. Kamu waktu muda kamu belajar, sekarang kamu gunakan untuk apa ilmumu ini? Apakah kamu share, kamu bagi, atau kamu sembunyikan ilmu? Karena man su'ila an ilmin wa katamahu uljima yaumil qiyamah bilijan minan nar. Orang yang mempunyai ilmu disembunyikan, nggak dibagi, maka dia nanti dituntut, akan dipukul di yaumil qiyamah dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha untuk menjadikan ilmu kita bermanfaat. Bagaimana ilmu kita bermanfaat? Maka jadilah kesatria yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan ini akan membuat ilmu kita bermanfaat. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dengan diiringi rasa cinta. Kan kalau kita takut sama manusia, kita takut sama binatang, contohnya ada macan ke, singa ke, kita takut, kita lari kan. Tapi takut kita kepada Allah, takut rindu. Kita takut Allah marah kepada kita, takut Allah tidak suka kepada kita, takut Allah kecewa kepada kita. Jadi seperti takutnya kita kepada guru kita, kepada orang tua kita. Kita takut kepada kepala sekolah marah kepada kita, tapi bukan kita menjauh, kita semakin mendekat. Kita berusaha untuk mendapatkan cinta kasihnya. Itulah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari muda perlu ditanamkan rasa takut. Kalau kita udah ada rasa takut di dalam hati kita, maka dimanapun kita akan menjauh dari maksiat. Karena fitnah, maksiat itu sekarang di mana-mana ada. Kalau dulu susah tuh mau cari maksiat, harus sembunyi-sembunyi, jalan ke tempat yang jauh, masa-masa dulu. Tapi sekarang maksiat di dalam handphone kita pun, dalam kantong kita maksiat mudah. Di mana-mana kita maksiat sangat mudah sekali. Tanpa kita ada niat pun kita muncul maksiat-maksiat di hadapan kita. Tapi kalau kita mau larang anak kita, nah jangan kamu buka ini, jangan buka situs-situs yang nggak bagus, jangan pegang handphone. Pak, pasti dah, nggak mungkin, dia pasti akan buka juga, susah. Tapi kita tanamkan dalam jiwa pemuda-pemuda itu takwa kepada Allah. Ketika dia ada takwa, dia akan gunakan modern yang alat-alat ini semua, sosial media dia, alat-alat yang punya ini untuk apa? Untuk takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan untuk membantu dia dalam berdakwah. Dia gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mulai dari muda sekarang kita bangun bagaimana kita mempunyai mas'uliyah. Leadership, jiwa kepemimpinan itu sudah mulai ditanam. Dan rasa takut, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya perlu ditanam sejak muda. Dan saya sangat gembira sekali di SMK kita, nggak hanya dididik ilmu, tapi dikenalkan kepada ulama, dikenalkan kepada takwa kepada Allah, dikenalkan kepada cinta kepada Nabi SAW dengan maulidnya tadi, dengan membaca sunnah. Ini semua adalah cara dalam mendidik pemuda-pemuda. Terkadang kita mendidik pemuda ini perlu dengan ikut kembali caranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dengan cara kita. Sebaik-baik pendidik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ada satu orang pemuda datang kepada Rasulullah minta izin. Apa izinnya? Dia tanya, ya Rasulullah, izinkan aku untuk bermaksiat, izinkan aku untuk berzina ya Rasulullah. Aku nggak kuat, aku mau zina saja, aku mau bebas. Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak pukul dia, Rasulullah nggak usir dia, Rasulullah nggak bentak dia. Dipanggil sama Rasulullah, sahabat-sahabat lain nggak marah nih, kamu nih ngomong nggak sopan nih. Kata Rasulullah, tenang-tenang, dekatkan dia. Disuruh dekat. Setelah dekat Rasulullah tersenyum. Ini orang mau minta maksiat nih, tapi Rasulullah nasihati dengan baik-baik. Setelah dinasihati didoain lagi. Kata Rasulullah, ya wahai anakku, wahai pemuda, kamu mau nggak perbuatan maksiat ini dilakukan sama ibumu? Na'udzubillah, nggak mau ya Rasulullah. Mau nggak kalau adikmu dibuat maksiat macam ini? Nggak mau ya Rasulullah. Kalau bibi kamu pak cik kamu itu saudara kamu dibuat, perempuan kamu dibuat maksiat macam ini, nak ke tak? Itu kalau bahasa kita Filipin. Tak nak. Tapi bahasa dia bahasa Arab, bukan bahasa kita. Tapi saya orang Jawa, wong Jawa podo. Tapi
campur-campur minta maaf. Al-Khulasah, apa yang dikatakan Rasulullah? Dia nggak mau, ya Rasulullah, kalau kamu tidak mau dilakukan ini kepada keluargamu, jangan kau lakukan kepada orang lain. Dengan lembut aja pemuda ini berpikir, ditumbuhkan cara dia berpikir untuk dia menyadari dan dia akan bersikap untuk di kemudian hari, tanpa harus kasar, tanpa harus mencaci, tanpa harus memaki, tanpa harus memukul. Disadarkan ini anak muda. Setelah itu, ya Rasulullah, kalau gitu aku nggak mau lagi berbuat maksiat. Rasulullah mengatakan, Allahumma tahhirhu wa tahhir qalbahu wa wafiq. Didoain sama Rasulullah, Allah wa hassin farjahu, ya Allah bersihkanlah dirinya, bersihkanlah hatinya, jagalah kemaluannya. Didoain oleh Nabi SAW. Ini orang katanya sejak saat itu dia mengatakan sampai beliau akhir hayat dengan, aku tidak pernah ingin pun untuk berbuat maksiat gara-gara doa dari Nabi SAW. Jadi doa seorang ibu, seorang orang tua, dan doa seorang guru, ya, karena orang tua itu nggak hanya ibu bapak yang melahirkan kita saja, guru pun juga orang tua, mertua pun juga orang tua. Sayyidina Ali mengatakan, cikgu, nak cakap Malay ke nak? Ya, cikgu nanti akhirnya. Ada tiga. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang ibumu, orang tuamu ada tiga, yang melahirkan kamu, yang mengawinkan anaknya denganmu, mertua kan? Mertua, ya. Dia ke, ketiga, apalagi yang tua, gurumu. Sayyidina Ali mengatakan, wahwa afdaluhum. Guru ini adalah yang paling hebat, yang paling mulia. Karena apa? Dia mendidik jiwa, akal kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sebenarnya ingin berbicara lagi dan ingin ada Q&A, pertanyaan. Saya ingin dengar dari adik-adik apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya. Kalau ada mau pertanyaan, mungkin ada, kita bebas untuk bertanya, tapi waktu nggak cukup ya. Mungkin dari guru-guru juga ada yang mau menasihati saya sangat berterima kasih. Tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah di lain masa, insya Allah kita boleh. Betul. Biasanya kalau di universitas itu ada apa, LPK yang pergi? Iya, LPK. Oh, ke Jepang. Tanah kembali ke? Masya Allah, nanti ada juga ya pergi. Alhamdulillah, kita di sana pun juga ada membuka madrasah. Ini kepala sekolahnya. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk memberi manfaat. Selama kita dapat memberi manfaat, tak apa, kita duduk di situ untuk memberi manfaat kepada umat. Insya Allah begitu juga ibu-ibu. Alhamdulillah, guru-guru semua, kalian semua adalah pahlawan yang mendidik, dan anak-anak juga niatkan kayak gitu untuk selalu memberi manfaat kepada umat ini. Mudah-mudahan betul. Masya Allah, udah saya jadi malu. Terima kasih, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang penuh dengan berkah, Insya Allah. Menjadikan kita semua orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah seorang yang paling banyak memberi manfaat. Itu adalah orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, Insya Allah. Khususnya manfaat kepada hati saya pribadi dan semua yang mendengar. Insya Allah kita selalu doakan yang terbaik untuk SMK Kesatria Solo Sukoharjo bersama guru-guru dan muridnya, Insya Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.